apa sih jurusan yang memang berguna di masa yang akan datang, dan menurutku salah satunya adalah ekonomi Islam. Karena apa? Karena di negara kita mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim, dan masyarakat sekarang itu sudah mulai sadar atas syariat-syariat yang harus dijalankan sebagai seorang Muslim. Tetapi sumber daya manusia yang mengelola perekonomian Islam khususnya itu masih sangat minim, dan itulah mengapa aku memilih jurusan ekonomi Islam sebagai jurusanku sekarang. Sebenarnya tuh nggak ada mata kuliah yang ditakutin. Yang ditakutin itu ketika siapa yang mengajar mata kuliah tersebut. Jadi seakan-akan mata kuliah tersebut terlihat seram. Cuma kalau nggak disukain pasti ada, tapi karena nggak ditanyain jadi ya udahlah yang nggak usah dijawab. Dan kalau yang disukai itu ada, namanya tuh mata kuliah ekonomi publik. Tapi buat teman-teman ekonomi Islam yang baru ini sebenarnya udah nggak ada mata kuliah ini di kurikulum kalian. Tapi memang ada beberapa mata kuliah yang menyinggung tentang mata kuliah ekonomi publik ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa cari referensinya di perpustakaan. Mungkin kalau kalian baca-baca, kalian jadi bakal paham kenapa akhirnya saya suka mata kuliah ini kayak gitu. Kuliah dagang karena kan dulu sebelum aku kuliah kan aku udah sempat kerja 2 tahun. Jadi aku istilahnya udah rasain punya penghasilan sendiri. Jadi ketika aku skip kerja kemudian pure murni kuliah, jadi aku tuh kayak kangen sama penghasilan tersebut. Dan itulah yang mendasari kenapa aku pilih kuliah dagang. Jujur aja sih, IP ku juga nggak bagus-bagus banget, tapi nggak jelek-jelek banget juga. Ya setara lah sama yang lain. Gimana caranya aku mempertahankan IP? Dulu sih aku selalu membagi waktu antara tugas dan organisasi, antara tugas dan main, antara kuliah dan teman-teman. Ya pokoknya aku selalu berusaha membagi waktu sih. Saya percaya bahwa soal itu timbul ketika adanya rasa kepercayaan antara satu sama lain, terutama kepercayaan teman-temannya kepada ketua angkatannya. Jadi sebisa mungkin ketua angkatan sudah memberikan kepercayaan terlebih dahulu kepada teman-temannya. Jadi ketika rasa itu timbul, saya yakin akan ada ikatan yang kuat terbentuk seperti itu. Kemudian kalau untuk anak perantauan sih hampir banyak banget, ya mungkin separuh lebih dari angkatan kami itu anak perantauan. Dan untuk yang terjauh mungkin ada yang dari Aceh, kemudian Riau, Medan dan lain sekitarnya. Kemudian kalau tips untuk anak perantauan sih, yang pasti yang pertama kita sering-sering berkumpul sama teman-teman, jangan saklek, belajar bahasa daerah. Dan kalau diajak kumpul teman, ikut kumpul berbaur bareng teman-teman, lebih kayak gitu sih. Kalau semester 5-6 masa sibuk-sibuknya sih mungkin bener ya, karena bisa dibilang semester 5-6 itu ini kan core-nya dalam kuliah. Kita bakalan ada persiapan di sini, karena setelah lepas semester 5 dan 6 kan fokus kita udah berbeda. Fokus kita mungkin lebih ke skripsi, ke hafalan, dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau apa aja ya saya belum banyak persiapan juga. Cuma yang pasti harus dipersiapkan referensi, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu tentang topik yang akan kita bahas di skripsi kita nanti. Buat adik-adikku angkatan tahun 2020, jangan lupa untuk memperbanyak relasi kalian di perkuliahan ini, dan jangan lupa belajar untuk mempertahankan IP kalian. Selain itu, ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di perkuliahan ini untuk menunjang masa depan kalian. Semangat! Kenapa aku milih ekonomi Islam?
Sebenarnya aku mau cerita dulu. Aku nih sebelumnya nih basic pesantren. Nah, di samping itu aku juga pengen tahu ilmu tentang dunia bisnis, ilmu bisnis, ilmu ekonomi. Nah, aku lihat nih Ekis ini cocok loh buat basic aku ini cocok Ekis ini. Nah yang kan ekonomi Islam tuh ilmu bisnis, ilmu ekonomi dibungkus dengan unsur-unsur agamis gitu. Setelah 2 semester kita lalui, kira-kira mata kuliah apa yang paling kamu takutin? Ayo. Kalau mata kuliah yang aku takutin sih makro sih, ekonomi makro. Kenapa tuh? Ada apa dengan makro? Ya kayak kelihatannya kayak aduh memang dasarnya emang susah gitu loh. Emang harus bener dari awal banget gitu kalau pengen bisa makro nih. Oke. Kalau ada apa dengan makro? Ada apa dengan makro gitu? Kalau itu yang paling ditakutin. Kalau mata kuliah yang paling kamu suka apa? Bahasa Arab sih. Aku Waduh. paling suka bahasa Arab. Kayaknya kita kebalikan ya. Aku jujur paling deg-degan kalau bahasa Arab karena mungkin Iqbal basicnya dari pesantren ya. Jadi bahasa Arab kayaknya udah sehari-hari banget. Oke, lanjut ya. Oh iya nih, aku mau main game sama kamu. Satu pertanyaan, kamu harus memilih salah satu di antara yang nanti aku sebutin ya. Kira-kira kamu memilih jadi mahasiswa tipe apa? Kupu-kupu, kuliah pulang, atau kura-kura, kuliah rapat, atau kuda-kuda, kuliah dagang, dan yang terakhir kunang-kunang, kuliah nangkring. Ayo, kamu yang mana tipenya? Pilih satu atau lebih? Ya, kira-kira yang kamu banget tuh apa gitu? Kalau aku lebih suka kuda sih, kuliah apa? Kuliah dagang. Kuliah dagang ya? Nah, Ya, aku lebih suka itu. oke, tapi kira-kira teman kamu tuh kebanyakan apa sih? Kura-kura atau kupu-kupu atau kunang-kunang? Jangan-jangan kuliah nangkring. Kalau kebanyakan sih kuliah nangkring. Pastilah ya. Kira-kira tips untuk mempertahankan IP gimana, Iqbal? IP kamu kemarin berapa sih? Gue boleh kasih tau ya. Rahasia. Jangan dong, jangan bermain dong. Tapi IP dari semester 1 ke semester 2 naik atau turun? Naik dong. Oh iya, bagus dong kalau gitu. Berarti tips mempertahankan IP gimana tuh, Bal? Yang pertama sih harus lebih bisa mengatur waktu. Pertama tuh harus bisa ngatur waktu kamu tuh gimana, harus bisa diatur. Terus materi-materi yang udah disampaikan sama dosen-dosen itu diulang-ulang lagi. Nah itu terus habis itu mengisi waktu kosong. Waktu kosongnya digunain dengan sebaik-baiknya, kayak belajar, kayak murojaah atau apa segala macam. Terus habis itu kan nih sekarang ini sementara kita dari kan online dulu kan kuliahnya. Tuh kalau bisa dimaksimalin, jangan join ke room taunya maba, Discord atau enggak scroll YouTube, tiba-tiba AFK, nggak ada suaranya. Iya itu. Iya, betul banget nih kata Iqbal. Ya. Berarti nanti bisa dicontoh ya untuk kakak-kakak atau teman-teman dan adik-adik maba mungkin yang pengen IP-nya naik karena mumpung kita lagi online nih kuliahnya. Kalau gitu kan di sini posisinya kamu adalah sebagai ketua angkatan ya, Bal. Ketua angkatan itu kan berarti kamu memimpin satu angkatan kita nih 2019. Nah, gimana sih cara kamu mempersatukan solidaritas angkatan dari Ekis 2019 tuh? Sebenarnya tuh gimana kita membuat angkatan kita solid itu harus berawal dari kepribadian kita sendiri-sendiri. Dan berawal dari diri kita sendiri-sendiri. Yang penting tuh jangan sampai ada istilah membanding-bandingin gitu kan. Kita kan dari
berbagai macam ya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura atau dari mana-mana kan. Nah itu jangan sampai ada banding-bandingin, mau main sama ini aja. Kabarnya gimana kabarnya? Udah masih negatif COVID. Dasar lu. Mungkin kenalan dulu ya. Dari Noval mungkin boleh kenalan duluan. Boleh. Oke, kenalin, nama aku Muhammad Noval Farudin. Biasa dipanggil Noval. Mungkin pertama-tama aku pengen tahu nih, kenapa kamu milih Ekis? Singkatnya aja, Ekis ini sebenarnya pilihan aku terakhir. Parah, cuman ya ada beberapa keajaiban yang aku pilih Ekis ini. Ya, lanjut. Ya, jadi intinya waktu SBM itu aku nggak sempat kepikir milih Ekis. Dulu aku pingin teknik karena aku dulu anak IPA, masih ngotot untuk milih teknik. Cuman pada akhirnya pengumuman gak keterima, ya udah akhirnya waktu ujian mandiri aku lepasin tuh IPA dan tekniknya, ya udah aku ambil Ekis. Pada akhirnya kenapa aku pilih Ekis? Ada dua faktor. Karena aku pertama ingin jadi pengusaha, dan yang kedua kita di Indonesia sekitar 80%-an itu Muslim. Nah itu aku udah, nah di situ kenapa bisa sampai besar gitu? Aku ngelihat itu bisa jadi pasar buat aku ketika untuk usaha nanti, karena pasar Muslim sangat menjanjikan masa depan. Jadi mungkin dari teman-teman yang nonton mungkin ada juga yang sama nih ceritanya kayak Noval, nggak sedikit pasti ya, karena aku pribadi seperti itu. Pal, tos dulu, tos. Aku juga dari IPA kebetulan. Cuman nggak apa-apa teman-teman, mungkin awalnya agak berat ya Pal, bener gak? Bener banget. Kita kaget banget, apalagi dari IPA ke IPS, terus dari jurusan kita pengen tiba-tiba kemana. Cuman mungkin itu cuman awal doang, ya nggak sih Pak? Kalau misalnya lama-lama dijalanin pasti juga bisa. Pasti ngalir, pasti ya, bisa kok. Betul banget. Berarti kan Pak selama ini kan kita udah kuliah selama 2 semester. Sejauh ini mata kuliah yang paling kamu nggak suka tuh apa? Ada 2 sebenarnya, akuntansi sama Terus. Jadi gimana? Tadi sebelum nanya, IP kamu dari semester 1 ke semester 2 naik atau turun? Alhamdulillah berkat pandemi naik. Jadi bersyukur ya kuliah online. Nah, kira-kira tips and tricks untuk mempertahankan nilai IP kayak gimana menurut kamu, Pal? Jujur aja, aku bukan orang yang concern di bidang akademik, cuman ya ada beberapa tips lah. Kayaknya kalau emang kamu benar mau punya IP bagus yang ya sekiranya itu ya kamu mungkin lebih banyak belajar pada saat mau ujian. Soalnya jujur aja banyak mahasiswa yang kalau kuliah malamnya jarang ada yang ulang materi lagi karena udah punya kesibukan lain. Jadi kalau emang mau ujian nih, ya lebih ditingkatin aja jam belajarnya gitu, karena ya tadi ada teman-temanku juga yang dekatin ujian doang gitu yang belajarnya, yang lebih ditingkatin aja. Kira-kira pesan untuk maba Ekis 2020 dari Noval Farudin kira-kira apa? Pesan buat maba, pertama selamat udah masuk ekonomi Islam Undip. Ini waktu kalian, ini waktunya kalian buat menghadapi tantangan ke depannya. Jadi terima apa aja yang nanti
kakak-kakak tingkat kalian bantu dan berikan buat menghadapi masa orientasi kampus itu. Nikmatin dulu tahun-tahun awal buat kalian istilahnya senang-senang, karena pada tahun terakhir itu teman-teman kalian pada pergi sendiri atau menghilang dengan sendirinya gitu. Jadi intinya maksimalin di waktu-waktu awal kalian buat bersama teman-teman, khususnya kalau dari aku gitu sih buat maba. Jadi selamat aja udah masuk Undip, Ekis terutama, jangan minder sama jurusan lain, jangan takut ngomongin apa Ekis, karena ke depan ekonomi Islam bakal jaya, bakal dipercaya oleh sistem ekonomi Indonesia. Semangat. Amin. Kalau gitu terima kasih untuk pesannya, sangat bermanfaat sekali untuk aku pribadi dan buat teman-teman maba mungkin ya. Oke, mungkin cukup segitu aja. Terima kasih banyak Naufal atas waktunya.